بإسلامي وإيماني أضاء الكون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi banyaknya pertanyaan, jadi pertanyaan ini bermula dari fatwanya seorang ustadz di Indonesia yang mengatakan bahwa satu kambing itu cukup untuk satu keluarga, sehingga satu keluarga itu tidak harus seumpama keluarganya 4, cukup satu dan mencukupi untuk semuanya. Bahkan yang mengatakan bahwa satu keluarga seumpama 4 itu harus 4, ini disalahkan. Saya tidak menyebut namanya, tetapi ini banyak sekali fatwa ini berkeliaran di mana-mana. Padahal kalau kita melihat kajian para ulama, semuanya menyatakan bahwa satu kambing hanya untuk 1 orang, satu sapi hanya untuk 7 orang. Nah, ini kan menyalahi bagaimana cara ijtihadnya para ulama. Nah, sebelum itu alangkah baiknya saya bacakan dulu kitabnya. Saya membuka kitab ini Kifayatul Akhyar, dan nanti saya kutipkan beberapa kitab yang lain mengenai masalah hukum dari kurban itu sendiri, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hadis yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi berkorban untuk Kanjeng Nabi sendiri dan untuk umatnya. Bagaimana mengarahkannya para ulama. Nah, korban ini harus dipahami dulu bahwa korban itu sifatnya ta'abudi, dogmatif. Ada caranya, ada ketentuannya. Tidak boleh seseorang memberikan hukum semaunya sendiri tanpa mengikuti bagaimana cara berpikirnya para ulama. Sebenarnya udhiyah itu bagaimana? Udhiyah ini atau korban ini ternyata hukumnya khilaf di antara para ulama. Saya bacakan dalam kitab ini, Al-Udhiyah sunnatun alal kifayah alal masyhur. Jadi udhiyah atau korban itu hukumnya adalah sunnah kifayah, sunnah muakkadah, sunnah alal kifayah. Ini menurut madhab Syafi'i. Wa dhahaba Malik, sedangkan menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala ila wujubiha. Kalau madhab Malik mengatakan hukumnya adalah wajib. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan yajibu alal mukim bil balad al musir. Kalau Imam Hanafi yang ketiga ini yaitu mengatakan wajib bagi orang yang mukim di negaranya yang dia kaya. Nah, jadi perbedaan cara ijtihadnya ulama-ulama kita. Tetapi semua ulama baik yang mengatakan wajib maupun sunnah alal kifayah ini semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa satu kambing hanya untuk 1 orang. Satu kambing hanya untuk 1 orang. Seumpama sekarang satu kambing tapi diniatkan untuk banyak orang, maka tidak sah. Tetapi kalau di situ hanya mustarokah fis shawab, maka hukumnya boleh, maka tidak masalah. Jadi ketentuannya adalah kalau dalam kitab ini, idza fa'alaha idza arafta, agak awal sedikit ya, idza arafta hadza fatadhiyah sunnatun alal kifayah. Kalau kamu tahu bahwa korban itu adalah sunnah alal kifayah, idza fa'alaha wahidun min ahli baitin, kalau 1 orang saja sudah melakukan min ahli baitin, dari ahli bait itu, dari keluarganya itu, ta'adda anil kul haqqas sunnah, maka sudah mencukupi dari kesemuanya, tapi haqqas sunnah, hanya menggugurkan sunnahnya saja, karena sunnahnya alal kifayah. Walau tarokaha ahlu baitin kuriha lahum dalika. Kalau ternyata satu keluarga itu meninggalkan, maka itu dimakruhkan. Nah, kalau kita melihat dari sini, maka kalau kita melihat dari keterangannya para ulama ini, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang satu untuk Kanjeng Nabi, yang satu untuk umatnya, maka keterangan ini dapat dilihat juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin atau dalam kitab-kitab yang lain. Dikatakan di sana bahwasanya yang bisa untuk kesemuanya itu adalah pahalanya dan pengguguran sunnah kifayahnya. Lal ijza was sukut, bukan masalah mencukupi per individu atau menggugurkan per individunya.
Jadi salah kalau ada orang berpikiran bahwa satu keluarga misalnya 10 orang cukup satu, itu kalau persatunya dianggap gugur, salah. Tetapi kalau menggugurkan sunnah kifayahnya, betul. Tapi kalau urusan sawabnya untuk yang lainnya, boleh. Maka kalau kita melihat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin atau kitab yang lain, wala tajzi'u al-wahidah minal ghanam an syahsaini fa aktsara. Tidak benar dan tidak boleh satu kambing itu diperuntukkan untuk 2 orang atau lebih. Wala na'lamu mukhalifan adami jawazi tadhiyah bisyad an aktsara min wahidin. Dan saya tidak pernah menemukan pendapat para ulama madhab kita maksudnya, yang memperbolehkan satu kambing untuk lebih dari 1 orang. Alasannya li'adami wurudi dzalika fil kitab was sunnah. Karena memang tidak ada keterangan dari kitab Al-Quran maupun sunnahnya Kanjeng Nabi bahwa satu untuk banyak orang. Tidak ada. Tetapi kalau urusan pahala, lah lain lagi. Sekarang kalau urusan pahala bagaimana? Lah ini, walau asyraka ghairuhu fis sawab. Di sawab loh ya, bukan ajza, bukan mencukupi per individu. Walau asyraka ghairuhu fis sawab, kalau seumpama sekarang yang lainnya itu ingin musyarakah dalam masalah pahala, sawabi udhiyah, ka'an qala, seperti dia mengatakan sawabuha anni wa an fulan an ahli baiti jaza wa hasala sawabulil jami'. Maka kalau dia mengatakan pahalanya ini korban untuk saya, untuk 1 orang, tapi pahalanya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, maka jaza ini boleh, wa hasala sawab lil jami', maka pahalanya merata ke semuanya. Sehingga dikatakan faqat warada at-tasyrik fihi biduni hasrin. Bahkan kalau masalah pahala ini tidak ada batasnya. Karena urusan fadlun minallah. Seumpama saya berkorban, ini korban untuk saya dan pahalanya untuk 1 desa. Boleh biduni hasrin, tidak ada masalah dalam masalah pahala. Oleh karena itu, maka pemahaman yang benar bahwa korban ini adalah ibadah yang ta'abudi, yang dogmatif, maka ketentuannya juga harus jelas. Ketentuan secara individu, ajza, sukut. Jadi ketentuan menggugurkan per individunya untuk 1 orang, mencukupinya untuk 1 orang. Tetapi dalam masalah sawab, dalam masalah pahala bisa banyak orang. Dalam masalah menggugurkan kesunatan kifayah bisa 1 keluarga. Tetapi kalau 1 keluarga itu seumpama 4 orang, kemudian diadakan korban 4 kambing, itu lebih baik dan bagus dan sesuai dengan ketentuan para ulama. Jadi kalau 1 keluarga hanya 1, maka yang sukut, yang ijza hanya 1. Paham ya? Yang ijza, yang sukut hanya 1. Tetapi urusan pahala bisa kena semuanya. Sama dengan begini. Saya melakukan kesunatan sholat fardu kifayah. Kalau 1 desa tidak ada yang melakukan fardu kifayah, tidak bisa. Tidak bisa dapat dosa semua. Tetapi gugur kekifayahan 1 desa kalau yang melakukan sudah 1 orang. Sama dengan sholat mayit lah, sama dengan seperti itu. Sehingga kalau masalah kesunatan kifayahnya bisa gugur, pahala biduni hasrin tanpa ada batas, tapi masalah mencukupi ijza wasukut tetap hanya untuk 1. Dan lebih baik kalau mampu seumpama keluarga itu 10 orang, maka tetap dikeluarkan 10 kambing, bukan 1 kambing. Kalau masalah mencukupi ijza dan sukutnya per individunya. Jadi demikian keterangan dari para ulama mengenai permasalahan akhir-akhir ini, yang semakin hari semakin kesini ternyata banyak yang mempunyai pemahaman salah bahwasanya kalau 1 orang 1 keluarga sudah mencukupi 1 keluarga, tidak perlu banyak. Ini perlu diluruskan. Itu saja, terima kasih. Semoga ini manfaat keterangan dari para ulama ini. Semoga barokah dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.